Ketika pajak meningkat, siapa yang mau beli ya? Ketika harga meningkat, sorry ya, siapa yang mau beli? Nah, ini muncul mekanisme pasar kan. Ketika harga meningkat, kayak kemarin kan, harga meningkat, harganya berapa nih? $2 awalnya kan, $2. Siapa yang mau beli? Karena nggak menyentuh demand kan. Kalau Anda tarik ke atas titik sebuah itu, dia akan ke S2 kan, harganya $2. Ini nggak akan menyentuh demand. Nggak ada yang mau beli gitu loh. Nggak ada yang mau minta untuk beli, ya apa gunanya kan? Nggak terjual. Nah, maka kayak kemarin nanti ada negosiasi harga, si konsumen nawar, wah kemahalan mas kalau $2. Saya nggak punya uang sebanyak itu misalnya. Ya udah 1,9. Wah saya masih nggak punya uang. Akhirnya sampai ke 1,8 ya, di titik coincidence ya, di titik pertemuan dengan demand ya. Nah makanya harganya menjadi 1,8 bukan $2 kan. Logikanya kalau 1,5 tambah setengah kan 2 ya, tapi karena nggak ada yang mau beli ya turun ya $1,8 dengan jumlah. Nah, tapi si suppliernya, saya nggak mau dong jual 100 miliar galon dengan harga 1,8. Saya buntung dong ya gitu kan. Saya nggak mau lah, karena semakin banyak terjual kan, kalau harganya itu nggak menutupi biaya produksi, maka dia akan semakin rugi kan. Ya udahlah, saya turunin profit saya sedikit, tapi saya juga menjualnya nggak gitu banyak, karena semakin banyak saya jual, profit saya akan turun semakin banyak. Saya maunya ya udah 90 miliar galon saja. Sehingga yang harusnya bisa 100 miliar galon hanya terjual 90 miliar galon. Akibatnya apa ya? Berarti ada inefisiensi ya. Yang harusnya adalah efisiensi sosial di titik sebuah, di titik A, menjadi di titik B. Ada deadweight loss di situ ya, inefisiensi sebesar PAC. Berapa nilainya? Tinggal Anda hitung ya. PAC kan rumusnya apa nih? Rumus segitiga apa? Setengah alas kali tinggi kan? Setengah alas, anggap aja alasnya adalah 10. Setengah kali 10. Tingginya mana? Tingginya ya dari, kelihatan 1,3 ini ya. Tingginya adalah 5 ya. $0,5 dikalikan. 0,5 kalikan berapa? 5 ya. 2,5. DWL-nya 2,5. Oke teman-teman ya, simple ya untuk DWL ini ya. Terima kasih Mas Petro atas bantuannya ini. Terima kasih Pak. Siap. Bisa di apa, stop screen. Jadi itu ya teman-teman ya, gara-gara adanya pajak yang harusnya adalah kita bisa mencapai efisiensi sosial, maka akan mengurangi atau akan muncul inefisiensi sebesar DWL itu. Jadi ada DWL itu ya. Ini oke. Lanjut ya. Masih nerusin DWL. Ilham Naufal ada nih. Hadir Pak. Nah, oke. Kemudian apa sih hubungannya tadi ya, inefisiensi pasar atau DWL dengan elastisitas? Berhubungan nggak tuh? Semakin elastis, semakin apa terhadap DWL ini, sama kayak kemarin ya di pajak, di tax incident. Anda bisa share screen ya. Ilham Naufal. Siap. Sebentar. Siap. Jelaskanlah apa namanya, dampak elastisitas terhadap inefisiensi.
Nah, ke atas saja lah slide-nya, jangan yang ini nanti. Ini kan sistem ekonomi. Sistem pajaknya di sistem ekonomi. Masih di itu aja, hubungan antara elastisitas, pengaruh elastisitas terhadap inefisiensi. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar? Tadi please. Juga sebuah ya. Ini juga sebuah nih. Sebuah. Tadi yang dibilang Bapak adalah hubungan antara elastisitas dengan inefisiensi dari penerapan pajak ini. Jadi sebenarnya jika ada sebuah gambar menjelaskan bahwa jika semakin inelastis, maka detriment cost yang dihasilkan pun akan semakin besar. Gimana? Kalau semakin inelastis, semakin inelastis. Pak, semakin elastis suatu kurva. Kurva apa? Kurva permintaan atau penawaran? Kurva permintaannya, Pak. Kurva permintaannya semakin elastis, maka detriment cost yang diberikan atau yang ada itu semakin besar. Kalau detriment cost-nya semakin besar, maka pajak yang ditanggung konsumennya pun akan lebih besar. Lalu jika sebaliknya, jika permintaannya itu inelastis, otomatis ini kurva permintaannya. Bentar, tadi yang elastis tadi kan semakin besar ya DWA-nya ya. Siapa yang nanggung pajak tadi yang lebih besar? Konsumen. Coba Anda lihat kurvanya. Di sini dijelaskan kalau maka pemasok oh ya. Kalau jadi di sini kalau kurvanya permintaannya elastis, maka produsennya atau pemasoknya itu dia menanggung lebih banyak. Sini terlihat dari bawahnya. Terus kalau sebaliknya, kalau inelastis, maka pajak yang ditanggung konsumen akan lebih besar. Di sini terlihat dari detriment cost yang ada di bagian konsumen. Tapi kalau dia dari kuantitas, bisa dibilang kalau detriment cost yang permintaan elastis itu lebih besar daripada permintaan yang inelastis. Seperti itu, Pak. Jadi hubungannya semakin apa nih? Semakin elastis, maka akan semakin besar ya. Iya. Permintaan yang semakin elastis akan semakin membuat inefisiensi yang semakin besar ya. Nah, untuk ini juga kemarin yang sudah kita bahas ya, terkait dengan burden tax, terkait dengan penanggung pajak sebenarnya itu siapa ya. Ini kalau Anda lihat dari kurvanya, Ilham ya. Kenapa stop video mulai ya? Itu Anda bisa lihat ya bahwa ketika elastis ya, ini juga di logika bisa kan sebenarnya. Ketika permintaan barang itu elastis ya, berarti kan konsumen bisa bebas mencari barang lain kan ketika harga barang meningkat. Dan ketika harga barang turun, dia bisa membeli barang itu lebih banyak. Ketika itu elastis ya. Jadi ketika ada pajak, kan tadi meningkatkan biaya produksi kan ketika ada pajak, berarti harga naik kan. Nah ketika harga naik berarti ya dia bisa mencari barang pengganti. Kayak restoran dia bisa, oh harga bubur naik nih. Ada yang tahu bubur nggak ya? Dulu sih ada bubur ya, warteg bubur ros ya. Harganya naik, oh saya bisa pindah ke warteg Solo misalnya. Berarti kan itu elastis ya. Jadi ketika ada pajak, ya penanggung pajak akan menanggung lebih banyak porsi pajak yang ditagih itu ya daripada si konsumen. Sebaliknya dengan inelastis ya, ketika permintaannya inelastis, konsumen tetap harus beli barang itu karena nggak ada atau sedikit sekali ya barang penggantinya.
Jadi dia ya akan menanggung lebih banyak pajaknya. Dan juga besaran DWL-nya menjadi lebih kecil ya, daripada yang elastis ya. Kita bisa lihat di grafik ya. Jadi hubungannya itu ya, ketika semakin elastis maka permintaan semakin elastis maka DWL akan semakin besar. Dan sebaliknya ketika permintaannya inelastis, DWL akan lebih kecil ya daripada elastis. Terima kasih Mas Ilham, bisa ditutup ya. Ini sebenarnya nyambung dengan materi kemarin ya, seperti review. Cuma nambahin terkait dengan DWL. Terus landasannya. Iya, Pak. Nah, tadi kan kita bicara elastisitas, hubungannya dengan inefisiensi, hubungannya dengan deadweight loss ya. Terus sekarang gimana sih cara menghitung DWL ya? Gimana, Pak? Gimana cara menghitung DWL? Itu Pak, pakai grafik nggak? Rumusnya aja, terus Rumusnya dijelasin. aja. Kalau saya itu lihatnya dari segitiganya, Pak. Jadi itu apa sih? Kayak rumus luas segitiga itu. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu kan perubahan harganya itu. Nah, kalau tingginya itu perubahan kuantitasnya itu. Jadi itu deadweight loss-nya. Itu kan cara menghitung ininya ya, luasan DWL-nya ya, dari grafik ya. Kalau nggak ada Iya, Pak. grafiknya, kalau kita cuma tahunya kalau dari elastisitas, tadi kan hubungannya antara DWL dengan elasticity kan dia semakin elastis semakin besar DWL-nya. Nah, formula untuk menghitung DWL berdasarkan elastisitas apa? Apa aja yang mempengaruhi DWL ya? Saran elastisitasnya itu gimana? Itu di slide setelahnya itu. Di slide setelahnya. Atau di materi setelahnya. DWL sama dengan Ya. min setengah dikali ND kali R kuadrat kali Q per P. Ini saya bingung baca notasinya, Pak. Di share screen aja. Ya, sebentar, Pak. DWL sama dengan dari buku. Ide. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Ini rumusnya. Deadweight loss sama dengan min setengah dikali ND kali. Itu N atau P ya? Atau apa itu? Kenapa, Pak? Itu elasticity ya? Demand. Oh, ini elastisitas ya, Pak. Ya. Berarti min setengah dikali elastisitas demand ya, Pak. Dikali Tarif pajak itu. pajak tax kuadrat dikali Q kuantitas per P harganya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, apa aja sih yang mempengaruhi DWL ya. Ketika tarif pajaknya meningkat ya, T-nya meningkat akan mempengaruhi DWL sebesar kuadrat dari tarif pajaknya ya. Kan T kuadrat atau apa itu theta kuadrat ya. Dan juga terkait elastisitasnya. Kerugian meningkat, DWL meningkat seiring dengan elastisitas permintaannya. Juga meningkat dengan kotak dari tarif pajak. Tolong jelaskan, Mbak, kotak itu apa maksudnya? Kehilangan bupati juga meningkat dengan kotak dari tarif pajak.
Jadi maksudnya itu menurut pemahaman saya tuh kalau semakin pajak itu bertambah maka debt weight loss-nya itu juga semakin besar, Pak. Iya sih. Sebesar apa? Sebesar 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 apa peningkatan tarif pajak akan mempengaruhi dewan sebesar? Itu di situ ada loh. Di slide-nya kan ada tuh. Di penjelasannya juga ada. sebesar pertambahan pajaknya, Pak. Sebesar pertambahan pajak. Kurang tepat ya. Sebesar kotaknya ya. Oh, Enggak lah. Itu square itu kan sebenarnya sebesar square kan kuadrat ya. Jadi sebesar kuadrat pajaknya. tarif pajak. Jadi ini bukan meningkat dengan kotak ya, ini kuadrat sebenarnya, square diterjemahin dengan kotak. Ini mohon maaf, ini siapa yang nerjemahkan ya? Suruh tanggung jawab dia ya. Menyesatkan sekali dari tadi ya. Terjemahan online, Pak. Oh, online ini nggak dibagi apa ini? Dibagi satu kelompok nerjemahin gitu enggak ya? Buat kelas sendiri, Pak. Nah itu bagiannya siapa itu, suruh tanggung jawab ya. Masa dengan kotak sih ya? Square dengan kotak ya. Kuadrat berarti ya, Pak? Kuadrat ya, meningkat sebesar kuadrat dari tarif pajak gitu. Kuadrat. Ya, Oke, Pak. dibalik Inggrisnya ini. With the square of the tax rate ya. Dengan sebesar the square-nya. The square of the tax rate. With the kotak dari tarif pajak. Apanya sih? Kita jadi diskusi ya. Ya, jadi Anda juga lihat dari rumusnya itu ya, DWL sama dengan bla 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 kalikan tarif pajak kuadrat. Berarti kan ketika tarif pajaknya itu satu atau misalnya dua lah ya, dua, maka DWL akan meningkat sebesar 2 kuadrat ya. Ya dikalikan dengan setengah fasilitas permintaan dan Q per P. Jadi ada apa nih? Dua hal yang penting ya untuk menghitung DWL, untuk menentukan berapa DWL. Yang pertama tadi adalah elastisitas permintaan yang tadi setelah kita bahas sebelumnya, dan juga tarif pajaknya berapa nih, karena dia akan mempengaruhi besar dari DWL. Oke, terima kasih Mbak Rosnanda. Terima kasih, Pak. Mohon nanti tolonglah teman-teman kalau melihat hal-hal yang aneh gitu ya, bisa dicek lagi. Saya cuma lanjutkan Mbak Rosnanda ya. Iya, kok nggak bisa? Kok errornya? Share screen malah error. Zoom. Nah ini kan tadi kata Mbak Rosnanda kan kepanjangan. Ya tadi kenapa ada DWL, karena adanya tax avoidance, adanya ya pastikan orang-orang nggak mau dipajakin, dia akan menghindari pajak. Contohnya dengan ya tadi mencari barang lain, atau kalau di Thailand misalnya dia dengan apa nih, mencari-cari cara agar dia bisa tidak dikenakan pajak ya. Atau di daerah negara mana ya? Ibu itu ya, negara Itali, saya lupa negara mana sih. Negara Siprus ya.
Migrasi plus itu ketika jadi ada pajak yang namanya pajak bangunan yang telah jadi. Jadi ketika rumah itu jadi maka akan dipajaki. Penduduknya memanipulasi ya dengan cara rumahnya itu tidak jadi ya. Tidak jadi secara struktur lengkap. Jadi atapnya itu di sana atapnya itu dibiarkan belum jadi gitu ya dengan yang menonjol, juga belum finishing kayak industrial apa ya, industrial style itulah ya. Jadi secara aturan itu belum jadi rumah sehingga nggak kena pajak. Nah, itu cara-cara untuk salah satu contoh ya untuk menghindari pajak. Memanipulasi pengejaran ya, memanipulasi agar tidak kena pajak. Orang-orang nggak mau bayar pajak pastinya. Kebanyakan orang ya. Jadi tadi adalah rumus atau penentu dari DWL minus setengah kalikan elastisitas demand kalikan tarif pajak kuadrat dikalikan Q per P ya. Q-nya kuantitinya berapa, per price-nya berapa. Nah, ada juga marginal DWL ya. Jadi peningkatan DWL ya. 1 unit ketika ada peningkatan pajak ya. Jadi semakin pajak meningkat, misalnya pertama ada pajak 10%, kemudian meningkat lagi 10% jadi 20% gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan juga DWL ya. Peningkatan itu disebut marginal DWL. Dan dampaknya lebih besar lagi daripada peningkatan pajak sebelumnya. Karena adanya tadi ya kuadrat dari teks ya. Nah, ini awalnya ketika nggak ada pajak dan ada pajak menggeser ke S2 muncul DWL naik lagi nih. Maka ada marginal DWL. Dan luasannya Anda bisa lihat DBC ini lebih besar daripada BAC. Ini A ya. Ya sebuah lah, ini sebuah ya. Titik sebuah itu lebih kecil kan BAC daripada luasan marginal DWL ini. Berapa total DWL-nya ya? Totalnya adalah ini ya. DA ini. Jadi peningkatan atau penambahan atau tambahan 1 unit DWL itu lebih besar daripada DWL sebelumnya. Ketika ada peningkatan pajak. Yulian, Dewi, Safitri. Iya, Pak. Jelaskan dong apa itu pajak optimal Ramsey. Itu namanya Ramsey. Apa sih itu? Jadi terkait pajak optimal Ramsey itu kan Ramsey itu mengemukakan bahwa pemerintah itu seharusnya menetapkan pajak di seluruh komoditas sehingga rasio kerugian pajak marginal terhadap peningkatan pendapatan marginal seimbang pada seluruh komoditas. Di sini itu nanti menghasilkan rumus lambda sama dengan marginal DWL dibagi sama marginal revenue, di mana marginal DWL-nya itu adalah marginal debit loss dari peningkatan pajak atas barang, dan marginal revenue itu adalah pendapatan marginal yang didapatkan dari kenaikan pajak, dan lambdanya itu merupakan pendapatan tambahan pemerintah. Jadi nanti ada rumus itu lambda sama dengan M DWL dibagi MR. Apa? Suaranya nggak jelas ya, Mbak. Oh, iya. Jadi untuk mengoptimalkan pajak itu ya, bisa lebih keras nggak? Iya. Jadi di teori Ramsey ini itu nanti ada rumus lambda sama dengan M DWL dibagi sama MR, di mana M DWL-nya itu merupakan kerugian debit loss marginal dari kenaikan pajaknya. Nah,
kalau yang MR-nya itu kenaikan pendapatan marginal, dan sedangkan yang lambda itu nanti pendapatan pemerintah tambahan. Jadi memunculkan rumusnya itu. Ya, silakan. Ya, share screen biar lebih jelas. Sebentar Pak, lagi nge-freeze laptopnya. Oke. Ini udah. Nah, ini Pak, untuk yang ini Pak rumusnya. Oke. Nah, itu gimana Pak? Jadi di teori Ramsey ini kan itu pemerintah itu harus mengatur pajak di seluruh komoditas sehingga rasio kerugian marginal debit-lossnya itu terhadap pendapatan marginal adalah sama di seluruh komoditas. Nanti ini rumusnya lambda ini yang merupakan pendapatan tambahan pemerintah sama dengan ini marginal debit loss dibagi sama marginal revenue. Nanti disederhanakan ini ada elastisitas permintaan nanti yang theta sama dengan lambda dibagi mu t. Jadi ini tujuannya apa sih untuk tujuannya apa? Nanti ke optimal pajak yang Ya, optimal. mengoptimalkan penerimaan pajak gitu ya, pendapatan pajak oleh negara gitu ya. Jadi pajak kemudian sehingga rasio kerugian kebut mati marginal terhadap pendapatan marginal yang dinaikkan adalah sama di seluruh komoditas. Jadi rasionya sama ya di seluruh komoditas. Rasionya adalah rasio dari marginal DUL terhadap marginal penerimaan negara itu ya, pendapatan ya, pendapatan marginal pemerintah itu dari pajak. Terus setelahnya apa itu? Setelahnya? Itu setelahnya? 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 Iya Pak, sebentar. Nah, tujuannya apa? Ya optimal pajaknya dengan meminimalkan kerugian pupuk mati dari sistem pajak sambil meningkatkan jumlah pendapatan tetap. Nilai tambahan pendapatan pemerintah itu apa? Itu MR tadi ya. Adalah nilai $1 di tangan pemerintah relatif terhadap penggunaan dari $1 itu oleh sektor swasta ya. Jadi relatif nilai $1 yang menjadi penerimaan negara itu terhadap apabila itu digunakan oleh swasta. Terus setelahnya? Nilai yang lebih kecil dari itu tanda apa itu? Tanda mouse. Itu apa sih? Itu apa itu? Itu apa sih Mbak? Itu apa Mbak? Tanda apa itu Mbak?
mengukur nilai memiliki $1. Itu apa sih? Izin Pak, itu di PPTAS-nya juga kayak gitu Pak, lambang MOS kayak gitu. Begitu ya? Iya Pak. Gambar mas ya? Siapa juga orang tahu makanya Pak. Gambar mas ya. Gambar mas. Mengukur nilai memiliki $1 lagi di tangan pemerintah relatif terhadap orang terbaik. Nilai yang kecil dari nilai yang lebih kecil dari nilai yang lebih. Izin Pak, di PPT Bahasa Inggris ini seperti angka 8 gitu. Anda apa itu? Jika lambda besar, maka sumber daya tambahan untuk pemerintah memiliki marginal revenue pemerintah memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini tuh lambda kali itu ya. Lambda kali itu ya. Apa namanya yang tadi rasio tadi lah. Apa itu MR? Ini 8. MOS. Mengukur nilai dari itu MR deh kayak. Value of additional government revenue. Itu. Itu MR kali ya. Kalau dilihat dari definisinya dia MR ya. MOS itu ya. Dia mengukur nilai $1 di tangan pemerintah relatif terhadap penggunaan uang itu di sektor swasta. Apabila nilainya itu kecil, maka tambahan pendapatan pemerintah memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan nilai di swasta ya. Next. Itu apa maksudnya itu? Inverse elasticity. Jadi tadi ya ketika lambda tadi ya rasionya, rasio MDWL marginal DWL terhadap marginal revenue-nya itu rasionya adalah besar, berarti MR-nya memiliki nilai yang lebih tinggi ya. Jika lambda besar, maka sumber daya tambahan pemerintah nilainya tinggi, sehingga MDL per MR harus besar ya untuk semua pajak. Akibatnya apa? Tarif pajaknya harus tinggi. Apabila lambdanya kecil, berarti sumber daya tambahan untuk pemerintah memiliki nilai yang rendah. Maka rasionya harus kecil untuk semua pajak, sehingga tarif pajaknya harus rendah. Pemerintah harus ketika pajaknya MDWL-nya tadi tidak efisien atau tinggi, maka kebutuhan anggaran menjadi lebih besar.
Ini sangat ini apa namanya, susah diterapkan ya, sehingga kita menggunakan inverse elasticity atau di situ namanya apa? Aturan elastisitas terbalik ya, jadi dibalik. Pemerintah menetapkan pajak pada setiap komoditas berbanding terbalik dengan elastisitas permintaan. Jadi kita menggunakan elastisitas yang terbalik. Ketika inelastis, maka pajaknya relatif tinggi. Yang elastis, baliknya pajaknya rendah. Nah, ini untuk komoditas ya, tapi kalau di Indonesia kita kan pakainya PPN ya. PPN itu tarifnya tunggal ya. Jadi sebenarnya kita tidak menggunakan, tidak mengimplementasikan Ramsey teori ini sih ya. Jadi itu ya, untuk agar apa namanya, agar optimal pendapatan negara, harusnya ya kita membedakan antara barang-barang yang elastis dengan yang tidak elastis. Ketika barang itu permintaannya inelastis atau kurang elastis gitu ya, kita kenakan pajak yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau permintaannya elastis, maka kenakan pajak yang lebih rendah. Itu kalau dari Ramsey itu yang pertama. Yang kedua ada lagi ya. Bisa next, Pak. Next slide. Nah, ini ya. Jadi dua faktor itu harus seimbang ya untuk menetapkan agar optimal pendapatan negara itu. Yang pertama tadi elastisitas ya. Aturan nasional yang luas. Jadi tadi elastisitas ya. Semakin elastis permintaan, maka kenakan pajak yang lebih rendah nanti. Ketika inelastis, maka tarif pajaknya harus tinggi. Agar apa? Agar DWL-nya minimal kan itu ya. Sehingga efisiensinya meningkat. Yang kedua adalah lebih baik memajaki berbagai barang dengan tarif yang menengah gitu ya, daripada memajaki sedikit barang dengan tarif yang tinggi. Jadi memajaki berbagai macam barang dengan tarif yang lebih rendah atau menengah itu ya, karena daripada memajaki pada tarif yang lebih tinggi. Karena DWL itu meningkat dengan peningkatan secara kuadrat dari tarif pajak. Dari slide itu. Daripada memajaki sangat sedikit barang tapi dengan tarif yang tinggi, lebih baik memajaki barang dengan tarif yang rendah pada banyak barang. Karena semakin sedikit tax base-nya, semakin tinggi kan tarif pajaknya, sehingga akan semakin besar DWL-nya. Jadi lebih baik pemerintah melakukan smoothing ya di sini ya. Smoothing ini atau perataan tarif pajak itu. Jadi pemerintah harus memajaki semua komoditas yang mampu tapi dengan tarif yang berbeda. Melakukan ya banyak barang dipajaki daripada cuma satu dua atau beberapa barang yang harganya mahal tapi dengan tarif yang tinggi. Maka penerimaan pemerintah akan optimal ketika pemerintah memajakinya secara untuk berbagai macam barang dan tarifnya itu tidak terlalu tinggi. Oke, next. Nah, ini ada aplikasi di Pakistan ya terkait dengan Ramsey ini. Bla bla bla. Next saja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Yulian ya atas penjelasannya. Nah, kalau di Pakistan tadi ada reformasi ya, terkait dengan subsidi gandum dan subsidi beras serta subsidi minyak ya.
Ya, si Dayton yaitu ya si penelitinya menyimpulkan bahwa gandum itu kan banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jadi kalau kita lebih fokusnya ke redistribusi, maka subsidinya tidak boleh dikurangi. Ini di Pakistan ya, kan makanannya gandum yang paling primernya kan gandum. Dan banyak dikonsumsi oleh orang miskin ya. Berarti kalau kita fokusnya ke redistribusi, maka subsidi jangan dikurangi. Kalau beras karena dikonsumsi oleh banyak kalangan ya dari bawah sampai atas, maka subsidinya harus dikurangi ya. Tadi nggak bilang kan agar DWL-nya itu turun ya. Dan nanti pengurangan subsidi itu ya kan berarti kan ada uang yang di keep ya dari pemerintah bisa dibantu untuk membantu subsidi gandum atau membantu orang miskin. Kemudian pajak atas minyak itu harus dikurangi lebih jauh karena dipakai untuk orang miskin ya. Relatif oleh banyak orang miskin ya. Minyak dan lemak itu di Pakistan. Nah, itu adalah pajak komoditas ya. Jadi kalau agar optimal pendapatan pemerintah, harusnya pemerintah itu tidak memajaki barang-barang yang barang-barang tertentu saja yang dikonsumsi oleh orang tertentu itu dengan tarif pajak yang tinggi. Tapi sebaiknya memajaki barang-barang berbagai komoditas ya dengan rasio yang sama, dengan tarif yang lebih rendah agar DWL-nya tidak besar itu. Nah, tadi kita lihat ya dampak pajak terhadap DWL. Oke, Jeremy Pohol Tomo Hutaur. Ya, Pak. Jeremy. Hadir, Pak. Tes. Hadir, Pak. Ya, tadi kan sudah ya optimalisasi teks pada komoditas ya dengan Ramsey teori. Sekarang gimana sih pajak itu bisa optimal ya atau penerimaan pajak itu bisa optimal terhadap pajak pendapatan? Caranya gimana? Menurut sepemahaman saya, Pak, itu pajak penghasilan itu bisa optimal seperti pengenaan tarifnya, Pak, seperti pajak progresif, Pak. Jadi setiap orang yang penghasilannya tinggi itu tarif pajaknya berbeda-beda, Pak. Ada tarif-tarifnya gitu, Pak. Jadi semakin apa nih? Semakin tinggi gaji yang didapat, maka tarif pajaknya juga menyesuaikan, Pak. Semakin tinggi juga, Pak. Semakin tinggi yang didapat dari orang itu, maka tarif pajaknya akan menyesuaikan. Terus, jadi progresif ya. Ya, Pak. Dan terkait dengan ini, trade off equity dan efisiensi, gimana penjelasannya? Kalau ada peningkatan tarif pajak gitu kan, contohnya apa tarif pajak penghasilannya terhadap efisiensi sosial dan keadilan sosial, equity. Jadi kalau setiap peningkatan pendapatan itu dengan tarif tertentu itu menurut saya dampaknya adil, Pak. Sehingga kalau adil trade off-nya berarti kurang efisiensi gitu, Pak. Kurang efisien. Ini jelasannya. Kalau adil kurang efisien. Ya, dengan pajak progresif itu saya menilainya dia trade off-nya lebih ke adil, Pak. Jadi kurang efisien gitu, Pak. Berarti kalau nanti pengenaan pajaknya yang efisien berarti kurang adil gitu, Pak. Maksudnya efisien itu apa? Kok bisa mengatakan kalau tadi progresif kok terus kurang efisien?
Efisien itu menurut saya yang pajaknya itu di tarifnya sama Pak semua untuk semua pendapatan gitu. Kalau tarifnya sama berarti kan Pak jadi kurang adil gitu Pak. Tapi efisien. Maksudnya efisien itu apa? Efisien apa ini maksudnya? Ini dari sisi apa pekerja ya, penghasil PPH kan ini ya. Dari sisi pekerja, coba bayangkan kalau Anda progresif ya. Semakin tinggi penghasilan Anda kan semakin besar pajak yang akan Anda bayarkan. Ya. Kemudian Anda berpikir, wah saya sudah kerja mati-matian, dapat penghasilan tinggi, kok saya makin besar pajak yang harus saya bayarkan? 35%. Maka Anda akan mengurangi porsi pekerjaan. Wah, saya ngapain saya kerja saya keras-keras, toh saya juga akan dipotong pajak. Lah, saya malas lah, saya nggak mau bayar pajak tinggi, saya akan mengurangi ya, sehingga kurang efisien. Mengurangi produktivitas yang seharusnya dia bisa mencapai 100 misalnya, karena dia mengurangi cuma mencapai 80, jadi nggak efisien, kurang efisien, tidak bisa mencapai potensi yang seharusnya dia bisa keluarkan, yang dia bisa ambil, sehingga kurang efisien. Ini dari sisi pekerja itu ya. Ya sudah, saya mengurangi aja lah produktivitas saya akan mengurangi pekerjaan saya akan banyak rebahan aja, karena semakin besar pajak, semakin besar penghasilan, saya bayar pajak semakin besar. Toh juga uang saya ini, pajak saya akan dinikmati atau akan disubsidi atau akan diberikan ke orang lain dalam bentuk subsidi atau dalam hal lainnya. Jadi dari sisi rasionalitas ya, ini rasionalitas ya, kan ekonomi kan konsumsinya rasional kan ya. Ya mungkin ada orang-orang yang punya keyakinan tertentu itu kan, oh nggak apa-apa, ini sedekah atau apa, tapi secara rasional ya ketika ada pajak itu orang-orang akan berpikir 2 kali untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga capaian produktivitas itu akan menurun gitu ya, sehingga kurang efisien. Sebaliknya ya, kalau kita proporsional, kemudian semakin besar kue ekonominya, semakin besar peningkatan produktivitasnya, tapi jadi kurang adil ya. Jadi tergantung trade off-nya. Jadi ada trade off antara equity dengan efisiensi. Ini yang sering kita pakai ya di ekonomi, ada trade off itu ya. Sehingga muncullah lever curve ya. Karena ya tadi ada titik di mana, coba jelasin dulu Mas Jeremy, apa itu lever curve? Jadi kurva lever itu Pak seperti kurva. Bisa share screen nggak? Oh, bisa Pak. Ya, biar kita bisa diskusi bareng. Belum terlihat ya Pak? Udah? Oh, udah. Di saya masih hitam ini Pak. Masih blank space. Mana nih lever curve-nya? Di sini, di Zoom saya masih belum nampak PPT-nya Pak.
Oh, ini Zoom siapa ini? Share screen siapa ini? Bukan Jeremy ya? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Nah, jadi kurva lever ini saya ibaratkan seperti kurva diminishing marginal utility, Pak. Jadi pada titik puncak tertentu itu batas maksimal rate-nya, Pak. Jadi kalau setelah melewati titik optimalnya, nanti lama-lama dia akan turun, Pak, rate-nya. Jadi Turun apa? Turun? rate pajaknya, Pak. Kan itu meningkat tuh ke 100%. Yang turun adalah pendapatan pajak. Pendapatan pajaknya, Pak. Iya. Jadi semakin tinggi pajak itu nanti belum tentu akan menyebabkan semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah, gitu, Pak. Iya. Kapan ketika pendapatan tertingginya? Pendapatan tertingginya di titik optimumnya itu di T persen itu, Pak. Iya ya, di titik tarif tertentu itu lah ya. Ya, Pak. Terus apa itu baik samping, salah samping? Itu apa itu? Baik samping itu apa? Slide Anda loh, baik samping loh, saya nggak tahu. Itu apa itu baik samping? Baik samping itu maksudnya correct side, Pak, mungkin. Correct side berarti antara titik T persen ke kiri itu, Pak, itu menandakan presentasi pajaknya itu baik gitu lah, Pak. Baik itu. Baik samping. Right side. Benar kali ya, bukan baik kali ya. Iya benar, Pak. Jadi kalau sudah melebihi T persen ke kanan itu udah presentasi pendapatan pajaknya itu sudah tidak benar, Pak, gitu, Pak. Iya, peningkatan tarif pajak justru akan menurunkan pendapatannya kalau di left side ya. Sisi kiri kali ya, apa ya sisi salah samping wrong side. Ya, sisi yang salah gitu ya. Sisi yang tidak tepat karena peningkatan tarif justru akan menurunkan total revenue. Kenapa ya tadi? Karena orang-orang akan menurunkan produktivitas kerjanya ketika tarif pajaknya semakin tinggi. Ya, lebih baik saya nggak kerja aja daripada saya kena pajak yang semakin tinggi gitu ya. Jadi kenaikan tarif pajak yang tinggi belum tentu akan meningkatkan pendapatan pajak negara itu ya. Itu lever curve ya. Sebaiknya kita mencari titik yang tepat ya di titik tertentu itu ya. Itu berapa persen? Nah, tergantung dari negara itu ya, tergantung dari inflasi, tergantung dari pertumbuhan penduduk, tergantung dari tingkat penghasilan, banyak hal ya. Ini juga susah dicari juga ya, bahkan Amerika pun mengalami kesalahan dalam penentuan right side dan wrong side itu. Dikiranya dia di titik wrong side sehingga dia menurunkan tarif pajak, ternyata sebenarnya dia masih di sisi right side. Jadi sebenarnya masih bisa meningkatkan pendapatan negara dengan peningkatan tarif pajak. Intinya adalah di sini kita mencari di lever curve ini ya. Ya kita jangan sampai kita di titik yang salah ya, di titik yang wrong side ya. Terlalu tinggi tarif pajak sehingga justru akan menurunkan pendapatan pajak. Sebelumnya itu, Mas. Slide sebelumnya dong. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya lagi. Nah, ini ya. Ada trade off pendapatan pajak untuk tingkat pendapatan tenaga kerja tertentu. Jadi pendapatan pajak itu akan naik ya pada tingkat pendapatan tenaga kerja tertentu ya, pada tarif pajak tertentu ya. Pekerja mengurangi pendapatan mereka. Ini kalau misalnya sudah di
titik wrong set ya. Oke, terima kasih Jeremy atas penjelasannya. Menarik ya ini ya, terjemahannya. Fauzan Rafiq. Pak. Ya, aduh, ya. Hubungan benefit dengan pajak. Maksudnya apa ya? Hubungan benefit dengan pajak. Hubungan benefit dengan pajak itu apa? Oh, RPS juga membingungkan ya bahasanya. Jelaskan dong ini ya. Hubungan antara tax benefit ya dengan tax benefit linkage dan financing of social insurance program ya. Jadi tax benefit linkage. Apa sih gunanya? Apa sih dampaknya ketika pajak itu ya dikenakan pajak terhadap PPh terhadap orang, dampaknya terhadap asuransi atau terhadap benefit yang diterima oleh pekerja ya. Ini dampak ketika pajak saja terhadap PPh terhadap income itu ya dengan terhadap wage-nya ya atau income dengan dampak dari pajak yang ada benefitnya ya. Benefitnya itu ya asuransi gitu ya, pensiun dan seterusnya. Silakan Mas. Tinggal seperempat. Untuk manfaat pajak ini dapat membuat DWL menjadi lebih kecil, Pak. Nah, gimana kok bisa? Coba jelaskan pakai share screen dong. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Awalnya itu DWL-nya sebesar nih, A, B, C. Terus bekerja sebagai produsen di pasar tenaga kerja merasa bahwa pajak sebenarnya tidak merugikan bagi siapapun karena bisa mendapatkan manfaat misalnya kayak pembangunan jalan, pendidikan dan sebagainya, sehingga akan menggeser kurva supply ke kanan sehingga DWL membuatnya lebih kecil gitu. Lebih kecil ya. Jadi ketika enggak itu ya kalau ditutup sih. Benar, Saya Pak. lihat sebuah nih. Sebuah nih. Nah, sebuah. Tidak sebuah ini sangat epic. Yang ini yang pertama itu apa tuh maksudnya? Yang pertama yang kiri nih, Pak. Ya, oh iya, nggak tahu Anda ngasih nama jadi saya nggak tahu Itu ya. karena Yang kiri ya berarti. Oke. pekerja belum mengetahui manfaat dari pajak, Pak. Belum ada benefit. Anda mute itu, Anda mute. Nah, silakan.
yang kiri sebelum mengetahui manfaat dari pajak gitu Pak. Jadi DWL-nya sebesar DP dan sebuah ini. Terus yang kanan itu karena udah mengetahui manfaat dari pajak itu menggeser kurva Saples ke kanan gitu Pak. Jadi membuat DWL-nya lebih kecil. Manfaat yang diamanatkan juga menggeser kurva penawaran. Kenapa kurva penawarannya bergeser? Kenapa kurva penawarannya bergeser? Karena produsennya lebih giat bekerja gitu mungkin Pak. Produsennya lebih giat bekerja. Produsen di sini tenaga kerja berarti ya. Ini kan karena Iya. pasar tenaga kerja ya. PPL kan berarti pasar tenaga kerja. Jadi si produsennya adalah karyawan atau pekerja. Dia lebih giat bekerja karena apa? Karena mengetahui manfaatnya Pak. Oh, karena tahu manfaatnya gitu ya. Karena dia tahu manfaatnya atau ada asuransi di situ atau ada kompensasi ketika ada adverse event gitu, atau ada kecelakaan sehingga dia mau menambah jumlah penawarannya ya, atau lebih banyak pekerja yang menawarkan diri ya sebagai karyawan. Berarti si pekerja tadi atau banyak orang itu ya bersedia memasok dirinya ya, dia mau kerja gitu ya di situ karena ke pasar walaupun upahnya lebih rendah karena karena adanya kompensasi ya. Sehingga kurva penawarannya bergeser ke S2 karena ada semakin banyak pekerja ya. Jumlahnya semakin banyak ya. Jumlahnya semakin banyak sehingga penawaran semakin banyak sehingga kurvanya kan bergeser ke kanan. Karena geser ke kanan dia bertemu dengan demand-nya ternyata walaupun lebih kecil wage-nya atau gajinya si pekerja tetap mau bekerja ya. Karena adanya tadi benefit itu. Sehingga DWL-nya juga menurun ya menjadi G EF AF EVA ya. DWL-nya menjadi lebih kecil ya. Di titik apa? Titik apa? Itu titik apa tuh yang lebih kecil? EF dan sebuah Pak. Iya, EF sebuah ya. Wow. Jadi itu ya dampaknya ketika ada benefit ya. Walaupun terima kasih ya Mas Fauzan ya. Walaupun gajinya lebih rendah atau wage-nya lebih rendah, tenaga kerja mau tetap melakukan pekerjaan itu karena dia tahu ada benefit selain dari uang doang, ada kompensasi, ada asuransi atau ada. Jadi pekerja meningkatkan pasokan dirinya ya, atau produsen atau bekerja. Terima kasih Mas Fauzan. Nanda Auladien. Ya Pak. Ya. Jelaskan dong pajak atas tenaga kerja, pajak atas pasokan atau supply tenaga kerja ya. Ini bab 21 ya, 21.1.
Jadi ada trade off Pak antara konsumsi sama waktu luang Pak. Terus, Terusnya saya jelaskan ya Pak. ya, Ini Pak udah terlihat. on, on progress kali ya. Oh, udah. Oke. Ada trade off antara konsumsi dengan Waktu santai, leisure time, waktu luang Pak. Jadinya ini yang sebelum ada pajak gitu Pak. Jadi trade off-nya itu segini. Tadi kan awalnya C1 ke L1 di titik ini. Terusnya setelah ada pajak itu makanya pasti kan akan mengurangi konsumsinya ya Pak. Tadinya kan misalkan ini konsumsinya bisa 10.000 gitu. Terus kan dipajakin misalkan 200 jadinya kan turun jadinya 9.800 gitu. Jadinya si konsumsinya maksimalnya bisa cuma 9.800. Makanya ini kurvanya turun gitu. Terus jadinya waktu terhadap waktu luangnya mah tetap sama maksimal segini, jadi harus ditarik ke sini pret. Jadi ini Pak. ya. Terusnya trade off-nya itu kan semakin orang ingin mengkonsumsi banyak, maka waktu santainya pun akan semakin berkurang karena kan kalau pengen mengkonsumsi berarti kan kerjanya harus lebih lama. Nah, Ya. makanya waktu santainya jadi berkurang. Terusnya kalau orang pengen lama waktu santai berarti konsumsinya itu bakal berkurang, Pak. Karena pengen santai aja lah gitu. Konsumsinya dikurangin gitu. Jadi kerjaannya bisa lebih sebentar gitu. Nah, itu substitusi efek atau income efek yang barusan? Oh, kalau yang substitusi itu lebih milih waktu luang Pak kalau substitusi. Kalau yang efek pendapatan itu orang lebih milih itu Pak, konsumsi Pak. Lebih milih untuk meningkatkan Konsumsi jumlah ini ya, jumlah konsumsi ya. Berarti mengurangi waktu luang. luang daripada meningkatkan waktu luang dengan mengurangi konsumsi. Jadi dia ingin tetap mengonsumsi hampir sebanyak ketika belum ada pajak ya. Logis ya, ketika ada pajak berarti kan mengurangi konsumsi ya. Karena apa ya? Karena yang harusnya uang yang Anda pakai untuk konsumsi Anda bayarkan kan, PPh ya, Anda bayarkan ke PPh. Padahal uang itu bisa Anda pakai untuk makan, nonton, tapi Anda gunakan untuk bayar pajak. Jadi tinggal Anda mau gimana nih? Anda mau menyamakan konsumsi sebelumnya atau ya sudahlah, saya nyantai aja lah karena kalau saya semakin banyak kerja, semakin tinggi gaji, saya semakin besar pajaknya. Jadi saya akan substitution efek ya. Saya akan nyantai aja ya, rebahan. Tapi ada orang yang saya ingin tetap sejahtera seperti sebelumnya ya. Saya akan meningkatkan jam kerja saya dengan mengurangi jam istirahat ya, atau leisure hours ya. Terima kasih Mas Nanda ya. Terakhir Setiawan. Setiawan ada? Iya, Pak. Ya, jelaskan hubungan antara pajak dengan saving ya. Kalau tadi kan pajak dengan supply tenaga kerja, sekarang dengan saving. Apa sih hubungannya? Share screen aja, biar gampang. Nah, mantul.
Eh, jadi ini Pak, tabungan itu dipajakin Pak. Jadi ada pajak atas tabungan. Untuk kurvanya, jadi untuk kurva awalnya, tabungan awal adalah di garis biru ini, di S1, dan konsumsinya ada C1, kemudian adanya pajak atas tabungan, maka budget constraint-nya ini berubah jadi ke merah ini Pak, Kamu, dan akan menciptakan efek pendapatan dan substitusi Pak. kamu ya, ke kamu ya. Iya jadi kamu ya. Oke. Ini bingung nggak nih ya? Oke lanjut. Kamu sebuah. Iya Pak, itu Pak. Y dong, jangan kamu dong. Ya Y itu ya. Y atau pendapatan ya Y kan ya. Iya Pak. Ya pendapatan individu. Ya. Terus? Jadi gimana? Efek ini Pak. Nah, untuk efeknya ada efek substitusi. Jadi tabungan, karena tabungan itu kan dipajakin, maka orang yang ini akan mengonsumsi lebih banyak di hari ini dan akan lebih sedikit untuk menabung. Ini untuk efek substitusi. Kemudian untuk efek pendapatannya yaitu karena savingnya dipajakin, maka orang akan merasa lebih miskin. Jadi dia akan mengkonsumsi lebih sedikit di hari ini dan akan menabung lebih banyak untuk masa depan. Terus? Nah ini ya, berarti kalau tabungannya berarti kan memindahkan penghasilan hari ini ke periode berikutnya. Ini T1, T2 ya. T1 berarti periode hari ini ya, atau periode ketika bekerja, dengan C2 ya, atau periode ketika pensiun ya. Kalau di buku kan periode kedua itu adalah periode ketika pensiunnya. Sudah tidak bekerja. Jadi tabungan ini gunanya apa? Gunanya adalah menyiapkan diri agar nanti kita bisa consumption smoothing ya. Jadi walaupun kita sudah pensiun, kita masih bisa konsumsi barang yang hampir sama gitu ya ketika kita masih bekerja ya, atau ketika kita di C1 ya. Jadi C2 sama dengan C1. Artinya ya perataan konsumsi gitu ya. Tapi karena adanya pajak atas bunga, maka seperti tadi ada efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi dia akan lebih banyak mengkonsumsi pada saat bekerja saja. Malas lah. Saya nggak mau lah nabung karena nanti saya kena pajak, yang saya pakai untuk sekarang. Saya lebih puas gitu kan. Atau saya akan bekerja lebih keras nih dengan mendapatkan penghasilan lebih besar sehingga saya lebih banyak nanti uang yang bisa saya konsumsi di C2 atau di ketika retirement. Oke, terima kasih Mas Eri ya atas penjelasannya. Kita ketemu lagi teman-teman minggu depan di pertemuan terakhir ya. Jadi sudah mau UAS aja nih. Saya harap teman-teman sudah mulai belajar ya, Ini juga tadi kuis, harapan saya tadi teman-teman sudah belajar ya. Jadi mencicil untuk UAS nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat belajar, ketemu lagi minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.